Oke, kawan-kawan ekonomi semuanya, ya. Sekarang kita hadir lagi kembali bersama podcast ekonomi atau ePods. Ya. Kali ini kita tidak berada di ruangan pojok statistik, ya. Tapi kali ini kita berada di kantor Lembaga Penjamin Simpanan Perwakilan, ya, 2 Surabaya. Nah, di samping itu kita juga hadir ya dengan pemateri yang sangat luar biasa. Ya, dulunya itu adalah sahabat saya juga di Malang ya. Beliau dulu menjabat sebagai Direktur Learning Center di LPS, namun per 2024 beliau diamanai tugas menjadi Kepala Kantor Wilayah LPS 2 Surabaya. Nah, kita sambut bagaimana kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah ketemu lagi nih Pak Gugo Iya. setelah tahun 2000 berapa ya? 2018 ya kita ya, kesana ketemu. 2018. Alhamdulillah ketemu lagi dan kelihatannya Pak Gugo tambah sehat. Ya kalau dosen itu kan bekerjanya kan dengan mahasiswa. Jadi selalu muda gitu. Tambah sehat dan awet muda ya. Iya. Oke. Nah, Pak Bambang, pada kesempatan kali ini ya kita coba untuk memberikan wawasan kepada para mahasiswa ya dan juga masyarakat umum ya. Nah, untuk mengenai apa sih LPS ini, nah, perannya LPS ini di masyarakat itu seperti apa? Nah, kan sesuai dengan Undang-Undang KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu kan LPS sejajar dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan, BI dan OJK ya untuk menjaga bagaimana stabilitas sistem keuangan kita di Indonesia baik ya. Nah, Pak Bambang, kesibukannya di Surabaya bagaimana ini setelah pindah kantor baru ini? Waduh, ternyata luar biasa ya. Di kantor perwakilan ya karena kita masih baru, otomatis kan kita memang harus melebarkan sayap lah, mengenal lebih banyak stakeholder karena wilayah kita kan bukan hanya di Jawa Timur, tapi termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Ini pun belum semuanya, tapi alhamdulillah kegiatan di sini udah cukup banyak lah. Wah, ya. Iya. Ini kayaknya semakin energi gini, karena ya, lompat-lompatnya bukan lompat di satu pulau. Betul, tapi betul. Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, terus loncat lagi ke Kalimantan. Iya, bahkan saya belum pernah sekali tuh ke Kalimantan juga belum sama sekali. Terakhir kemarin kita ke NTB, NTT belum, Bali sih udah gitu ya, tapi ke NTT sama Kalimantan itu belum pernah sama sekali. Udah dari mulai tanggal 30 kita resmi ya, jadi kami belum ke sana gitu. Kayaknya Pak Bambang ini nanti kalau IKN sudah resmi baru berkunjung ke sana. Iya, kemarin udah dipakai upacara, Pak. Iya, dipakai upacara. Ya, Pak Bambang. Nah, ini kan LPS ini kan sejajar dengan BI, OJK ya. Nah, itu kalau dilihat dari background LPS ya, itu sejarahnya bagaimana sih Pak supaya teman-teman tahu bahwa LPS ini ada sejarahnya, kapan berdirinya, kemudian dilandasi apa sih berdirinya tersebut? Mungkin bisa diceritakan Pak sejarahnya. Oke, jadi makasih Pak Gugo. Ini audiennya nanti kepada banyak mahasiswa. Iya, banyak mahasiswa dan masyarakat umum. Iya, oke, terima kasih Pak Gugo, kemudian teman-teman mahasiswa juga, teman-teman yang mungkin juga menyaksikan acara dan podcast yang kita lakukan kali ini gitu ya. Jadi memang benar Pak, LPS itu menjadi salah satu pilar di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi kami bersama dengan Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan dan OJK menjadi bagian dari komite yang memang tugasnya menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan. Itu adalah fungsi kami berempat itu, dan itu bukan tugas yang ringan tentunya gitu ya. Nah, LPS sendiri mungkin Pak Gugo ingat tahun 97-98 gitu ya. Iya, itu saya SD itu Pak. 97 masih SD ya. Saya kelas berapa ya itu ya? Kayaknya saya menjelang kuliah. Gitu, atau kuliah udah semester berapa gitu ya kayaknya. Jadi di 97-98 itu kan ada, kita mengenalnya pada saat itu sebagai krisis ekonomi ya, di Asia terutama pada saat itu. Nah, di Indonesia sendiri kejadian krisis ekonomi itu juga ditandai dengan adanya likuidasi 16 bank. 16 bank. Ya, itu yang pokoknya berita kalau kita baca tentang krisis yang terjadi di Indonesia pasti selain krisis itu ada likuidasi dari 16 bank yang pada saat itu yang paling terkenal gitu. Nah, pada saat krisis itu ada salah satu kebijakan pemerintah gitu ya,
pemerintah itu menerapkan kayak semacam kebijakan blanket garanti, Pak. Jadi untuk meredam krisis, kemudian untuk menurunkan tingkat risiko segala macam, nah akhirnya ada kebijakan blanket garanti gitu. Nah, pada satu saat memang mungkin kebijakan blanket garanti itu bisa meningkatkan kepercayaan ya dari masyarakat kepada industri perbankan gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa dengan adanya kebijakan blanket garanti di mana kemudian seluruh kewajiban bank itu ditanggung oleh pemerintah, ini ternyata juga bisa menimbulkan moral hazard tersendiri ya, karena karena merasa bahwa jamin segala sesuatunya ditanggung oleh pemerintah, akhirnya mungkin tingkat pengelolaannya menjadi apa ya? Menjadi agak kurang gitu ya. Kita ngelihat ada moral hazard yang mungkin pada saat itu menghinggapi para pengurus bank gitu ya, kemudian pemilik bank karena merasa ya pokoknya kalau ada apa-apa kan nanti ditanggung pemerintah gitu ya. Nah itu sehingga dirasakan perlu itu ada satu lembaga khusus yang nantinya berfungsi untuk mengatasi kondisi-kondisi yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga pada tahun 2004 itu keluar satu undang-undang nomor 24 ya, tahun 2024. Tapi LPS kemudian beroperasinya efektif satu tahun kemudian ya, tahun 2025. Akhirnya dibentuklah lembaga penjamin simpanan gitu, Pak. Oke, ya jadi latar belakangnya itu berdasarkan dari kasus krisis ekonomi tahun 97-98, di mana pada saat itu ya teman-teman semuanya di tahun 97-98 yang saya rasakan sendiri itu wah sangat luar biasa. Walaupun masih SD. Karena di dekat rumah saya itu kan ada kantor Golkar tuh di Ayani, Pak. Oh iya. Nah, itu kan sampai dibakar itu. Waduh. Di atas dibakar kantor Golkar itu. Jadi pada saat itu ya, teman-teman ya, ketika kalian mungkin belajar mengenai moneter ya. Nah, itu ada 16 bank yang dilikuidasi oleh pemerintah. Betul. Ya. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk menindaklanjuti itu agar ke depan tidak terjadi kasus seperti ini lagi. Karena dampaknya sangat tidak hanya ekonomi, Pak ya. Betul. Sosial, politik, dan semuanya aspeknya. Nah, sehingga bagaimana pemerintah bisa menjembatani hal tersebut, dan akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Ya, sehingga LPS berdiri. Tapi LPS beroperasi 1 tahun kemudian ya, tahun 2005. Nah, mungkin hari ulang tahunnya LPS kapan, Pak? Nah, tanggal 22 September besok. Sebenarnya sebentar lagi nih. Jadi kita kalau dihitung dari mulai beroperasi dari tahun 2005 ya, itu 2005. udah 19 tahun nanti. Ya, 19 tahun. Jadi usia remaja. Iya, usia remaja nih Pak Gugo untuk LPS tanggal 22 September. Besok pun juga kita mau ada beberapa acara juga terkait dengan ulang tahun kita. Oke, siap-siap Pak Bambang. Nah, Pak Bambang mungkin teman-teman juga pengen tahu nih ketika terjadi sebuah case khusus ya di bank ya, yang mana prosesnya itu kan tidak langsung di LPS nih, ya kan? Nah, kan ada BI sebagai kontrol juga. Betul, nah, kemudian OJK juga ada, ya kan? Nah, di mana sih titik letaknya LPS ini prosesnya ketika di dalam ada case khusus di perbankan sehingga LPS perlu nih hadir. Nah, gitu. Gimana, Pak? Oke, ya. Jadi memang betul sekali ya kalau ada fungsi-fungsi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing lembaga gitu ya tentunya. Jadi kalau kita berbicara Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran, makroprudensial, dan ketambahan lagi sebenarnya Bank Indonesia sekarang mereka juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bukan sesuatu yang ringan juga bagi teman-teman kita di Bank Indonesia. Kemudian kalau dengan OJK yang mungkin irisannya kita cukup dekat gitu ya. Kalau boleh berbicara bahwa main supervisornya perbankan itu kan sebenarnya OJK, teman-teman kita di OJK gitu ya. Jadi mereka itu yang kemudian mengatur, kemudian mengawasi bank juga gitu ya. Nah, LPS itu dengan mandat undang-undang yang terbaru sebenarnya kita cukup banyak beririsan dengan yang dilakukan oleh teman-teman di OJK gitu ya. Jadi pada saat kita mendapatkan informasi ada bank yang mungkin mengalami permasalahan ya, udah mulai batuk pilek itu Pak. Jadi LPS itu sebenarnya dengan mandat yang baru kita boleh melakukan kayak semacam datang lebih cepat, early intervention istilah kita. Jadi kita bisa melakukan early intervention supaya bank tersebut kemudian tidak tambah memburuk kondisinya, terus kemudian nanti malahan yang paling buruk adalah kan dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi gitu.
Jadi LPS itu hadir pada saat memang banknya itu mulai mengalami permasalahan, kemudian kita juga sekarang juga akhirnya fungsinya kan di-extend lagi bisa mencegah supaya tidak terjadi permasalahan sampai kemudian nanti banknya itu dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi ya, kita pembayaran klaim segala Klaim macam gitu. semuanya. Jadi menemani teman-teman di perbankan ini dari pada saat mereka berada di kondisi susah juga Iya. kita sebenarnya LPS gitu. Jadi apa ya teman-teman, seperti backbone ya. Betul, Pak. Ya, ya, jadi Iya. ya itu prosesnya Pak ya. Nah, Iya. mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Pak. Nah, kapan kondisi bank itu merger ya? Kapan kondisi bank itu eh, sudah benar-benar sakit dan tidak bisa diselamatkan gitu Pak. Mungkin ada salah satu early warning atau mungkin indikator ya. Seperti apa Pak? Iya, jadi pastinya ada indikator finansial juga ya yang diterapkan oleh otoritas juga. Jadi kalau mungkin teman-teman yang di ekonomi barangkali sudah sering mendengar istilah adanya kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh perbankan gitu ya. Misalkan aja kewajiban pemenuhan modal minimum. Minimum. Itu tentunya salah satu indikator yang paling kuat mengindikasikan bagaimana bank tersebut kondisi kesehatannya gitu ya. OJK juga mensyaratkan kalau misalkan bank beroperasi gitu ya, mereka punya tingkat kesehatan tertentu yang berbasis profil risiko masing-masing. Jadi bank yang mungkin dengan profil risiko tertentu bisa jadi mereka punya kewajiban untuk KPMM-nya lebih tinggi Ya. daripada yang mungkin kondisinya lebih sehat gitu ya. Nah, itu adalah salah satu indikatornya gitu ya. Misalkan aja contohnya seperti itu. Di samping juga kalau OJK, teman-teman OJK mungkin juga melihat ada indikasi-indikasi yang lain yang menunjukkan bahwa bank itu mengalami permasalahan gitu ya. Baik yang terkait, terutama kalau yang dengan LPS biasanya yang terkait dengan solvabilitas gitu ya, kewajiban jangka panjang gitu ya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang terkait dengan likuiditas juga. Karena sekarang dengan adanya kewenangan yang baru Pak Kukuh, LPS itu juga boleh melakukan penempatan dana gitu. Ya, jadi boleh bank itu nantinya boleh kita naruh dana di situ gitu ya untuk membantu perbankannya juga gitu. Jadi cukup banyak indikatornya yang sebenarnya sudah ada POJK-nya juga gitu ya untuk mengatakan apakah sebuah bank itu berada di dalam status. Jadi kalau bank itu 3 status ya, bank normal, itu berarti mereka beroperasi secara normal biasa, kemudian bank dalam penyehatan, atau kalau kondisinya kemudian terus memburuk, nanti mereka berada di dalam kategori bank dalam resolusi. Nah, itu menjadi kewenangan dari LPS kalau yang itu tadi. Oh, Gitu, ya, Pak. ya. Baik-baik Pak. Nah, berarti kan di LPS ini ya paling tidak tahu banyak mengenai bank-bank yang sehat ya, bank-bank yang kurang sehat ya. Nah, sehingga profil-profil kesehatan bank juga tahu Pak ya Iya. di sini. Iya, jadi teman-teman OJK sebenarnya yang nantinya banyak berperan di situ ya, kita mendapatkan informasi itu. Tapi di LPS sendiri kita juga melakukan fungsi surveillance. Jadi kita juga memonitoring tuh, bank itu kira-kira kondisinya seperti apa. Koordinasi tetap kita lakukan ya dengan teman-teman OJK. Tapi LPS sendiri juga punya fungsi surveillance dan sebenarnya keberadaan kantor perwakilan LPS ini di masing-masing wilayah itu sebenarnya juga untuk membantu fungsi surveillance itu. Selain dukungan dan resolusi, kita selain melakukan edukasi dan layanan terhadap nasabah, kita juga melakukan fungsi surveillance itu gitu. Jadi monitoring tetap kita lakukan terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia gitu Pak. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman apa tugas ya dari LPS ini. Berarti kan kemana-mana ini rasanya beriringan ya dengan OJK ya Betul, harusnya. betul. OJK, Bank Indonesia, karena itu tadi tergabung di dalam KSSK, fungsi utama kita juga sama. Nah, kalau dalam penetapan status Pak, itu apakah juga berkoordinasi dulu rapat dengan teman-teman OJK dan BI, misalkan Bank A ini lagi memburuk nih. Nah, itu harus hadir tiga-tiganya atau hanya OJK saja atau gimana, Pak? Iya, kalau yang menetapkan status biasanya teman-teman OJK gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya penetapan status dari teman-teman OJK itu diinformasikan kepada kami, kemudian kami mengambil beberapa langkah biasanya. Jadi misalkan aja banknya ditetapkan dalam status dalam penyehatan gitu ya. Nah, LPS itu bisa melakukan kita menyebutnya sebagai due diligence, uji tuntas. Ya. Jadi kita melihat bank ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih gitu ya.
hasil dari due diligence ini pun juga nanti kita pergunakan sebagai istilahnya sebagai pertama kita melakukan, kan nanti gini, kalau bank itu dicabut izin usahanya atau dilikuidasi kan ada risiko finansial juga tuh Pak. Jadi kita melakukan pemetaan seluruh aset dan kewajiban banknya. Kemudian nanti ini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi kita kepada teman-teman OJK. Kira-kira kalau misalkan nanti kondisinya semakin memburuk dengan kondisi yang sudah kita teliti seperti ini, kita uji tuntas seperti ini, nah banknya ini nanti kira-kira metode resolusi yang akan kita terapkan kepada bank ini apa gitu. Karena metode resolusi kita juga terus berkembang. Kalau dulunya mungkin Pak Kuko pernah dengar kayak semacam penempatan modal sementara gitu ya. Nah, pernah juga dengar kalau likuidasi pasti udah sering juga ya Pak Kuko ya. Nah, kita juga berkembang, metode resolusi kita juga berkembang, ada yang disebut sebagai purchase and assumption. Kita membeli aset-aset yang bagusnya, kemudian kita juga mengasam liabilities-nya, kewajibannya. Bisa juga kita mendirikan bridge bank-nya. Jadi kita mempersiapkan seluruh skenario yang paling baik untuk bank ini seandainya nanti dilakukan resolusi, Pak. Gitu. Selain juga tentunya pada saat nanti kita due diligence, kita juga mempertimbangkan banyak variabel. Kondisi perekonomian kita lihat, ketersediaan investor kita lihat, kompleksitas permasalahan banknya juga itu diperhatikan juga oleh kita. Jadi kalau Pak Kuko misalkan aja jadi investor, sebenarnya kalau hasil due diligence itu boleh kita kasih ke Pak Kuko itu akan seneng tuh ngelihat, wah berarti banknya ini udah kayak gini loh, hitam putihnya luar dalamnya itu ketahuan. Karena seluruh pos itu kita teliti Pak, mulai dari yang paling liquid sampai dengan yang paling tidak liquid itu semuanya kita perhatikan. Jadi yang pos asetnya, pos kewajiban, pos modal, semuanya dibedah itu kalau bisa pas kita melakukan uji tuntas. Karena namanya aja uji tuntas ya, pasti tuntas, tas gitu Pak, sampai ke hal-hal yang memang nantinya menjadi kewajiban bank atau mungkin berpotensi hukum ke depan segala macam itu juga kita perhatikan gitu. Ya, berarti teman-teman misalkan punya dana lebih ya, Pak Bambang misalkan mau invest gitu ya. Boleh. Pengen tahu ini kesehatan banknya gimana ini. Iya, atau kalau misalkan mau beli bank juga bisa. Jadi menjadi pemegang saham gitu ya. Pemegang saham karena kalau nanti LPS melakukan due diligence itu juga sampai come up dengan sebuah kesimpulan kira-kira kebutuhan modalnya berapa. Biasanya kalau banknya lagi bermasalah, kebutuhan modalnya itu mungkin tidak akan sebesar kalau kita buat bank baru. Iya. Jadi para calon investor, calon pemegang saham yang mungkin ada dana lebih, nanti kalau pas ada bank yang ini boleh ya kita hubungi juga gitu ya untuk kesempatan untuk membeli bank, jadi pemilik bank kan keren juga. Pemegang saham bank gitu. Iya, sayangnya dana saya belum cukup, Pak. Sama, Pak. Baik Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, perkembangan dunia moneter, keuangan, ini kan sangat luar biasa cepatnya. Ya, dan juga aspek-aspek teknologi juga mengikuti. Apalagi pasca COVID ya, pasca COVID juga sangat luar biasa transformasi digitalnya itu sangat terasa sampai kepada tataran tingkat masyarakat bawah, penggunaan teknologi dan sebagainya itu kadang-kala juga semakin cepat gitu ya. Nah, ketika pertumbuhan tersebut semakin cepat, maka ada masalah-masalah baru yang mungkin muncul ya. Nah, ini saya lihat itu ada undang-undang terbaru ya dari LPS ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan lingkupnya Pak Mas sedikit saja berkaitan tentang undang terbaru ini dan pengembangan kewenangan ya istilahnya berkaitan dengan asuransi ya di undang-undang tersebut. Monggo Pak. Iya kalau boleh sekalian Pak. Jadi sebenarnya sebelum tahun yang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 itu juga ada undang-undang yang sebagian itu juga mengatur terkait dengan kewenangan dari LPS. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016. Kebetulan pada saat itu saya juga cukup banyak terlibat di dalam penyusunan undang-undang ini. Jadi tahu dinamikanya pada saat itu. Jadi di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 selain penambahan yang tadi Pak, metode resolusi kita ditambah dengan yang bridge bank, kemudian purchase and assumption. Tahun itu juga ditambahkan kewenangan baru LPS menjalankan fungsi untuk program restrukturisasi perbankan, Pak. Kalau mungkin Pak Kuko ingat dulu ada BPPN, Pak. Ya, ada. Jadi Badan Penyihatan Perbankan ya pada saat itu
Nah itu sebagian fungsinya BBPN pada saat itu tuh dialihkan ke LPS, Pak. Jadi nanti kalau misalkan kondisi krisis, bisa jadi Presiden akan mengaktifkan program restrukturisasi perbankan, atau bisa juga kondisi krisis tanpa ada program tersebut gitu ya. Tapi LPS yang kemudian diminta untuk menjadi PIC lah pada saat kondisi nanti krisis. Krisis. Itu yang nomor 9 tahun 2016. Nah, yang nomor 4 tahun 2023 ini kewenangan kita ditambah, Pak. Memang kalau kita bicara pilar ekonomi ini kan sebenarnya bukan hanya perbankan gitu ya. Tapi juga termasuk industri asuransi. Ya, jadi LPS itu tahun 5 tahun lagi dari undang-undang tersebut, tahun 2023 berarti tahun 2028, kita nanti juga akan menangani penjaminan polis. Jadi ada program penjaminan polis yang nantinya menjadi tanggung jawab LPS. Jadi selain bank, nantinya juga polis asuransi itu kan menjadi salah satu program kita, Pak. Jadi memang ini dunia yang berbeda, tentunya cukup banyak nih persiapan yang mesti kita lakukan gitu, Pak. Plus sebenarnya kalau kita bicara LPS jadinya di seluruh dunia nih Pak Gugo, LPS di seluruh dunia kan ada di banyak negara gitu ya. Nah sebenarnya LPS kita yang ada di Indonesia ini sekarang udah mencapai salah satu strata tertinggi dari penjamin simpanan. Jadi kita itu sekarang disebut sebagai lembaga penjamin simpanan dengan mandat risk minimizer. Jadi meminimalkan risiko. Ya kalau yang sebelumnya kan kita loss minimizer, meminimalkan kerugian. Tapi sekarang meminimalkan risiko. Nah ini adalah salah satu mandat tertinggi yang saat ini itu baru ada 3 ya, ada di Amerika dengan FDIC-nya, Federal Deposit Insurance Corporation, sama satu lagi di Korea Selatan dengan Korean Deposit Insurance Corporation-nya. Jadi mandat kita udah termasuk yang paling tinggi sehingga fungsi kita menjadi lebih ekstensif lah, menjadi lebih luas lagi gitu sana. Berarti kita masuk di jajaran 3 tadi ya, betul, Amerika, Korea Selatan dan kita ya, betul, Indonesia ya. Betul, sangat luar biasa. Tapi dengan adanya penambahan kewenangan ini, Pak, bagaimana mungkin persiapan dari teman-teman LPS yang menyiapkan sampai di tahun 2028 ini? Iya, jadi memang untungnya sih waktunya masih cukup panjang, Pak. Tapi kelihatannya panjang sih. Ternyata tahun 2023, 2024 pun juga udah mau berakhir. Ternyata cepat juga ya. Walaupun kita punya kesempatan untuk mempersiapkan ini dalam 5 tahun yang akan datang dari undang-undang kemarin gitu ya. Tetapi memang ada beberapa step, ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi sampai dengan nanti benar-benar kita beroperasi sebagai penjamin polis tahun 2028 gitu ya. Jadi untuk persiapan ini tentunya kami akan banyak berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pak. Salah satunya juga gitu ya. Untuk mempersiapkan beberapa ketentuan, peraturan yang nantinya akan mengatur atau memberikan regulasi terhadap industri ini, ya, industri asuransi gitu ya. Kemudian saat ini kami sedang banyak mempersiapkan kayak semacam draft pokok-pokok pengaturannya nanti seperti apa. Diskusi intensif juga kita lakukan kepada industri juga. Jadi kita ngajak ngomong industri, asosiasi, Kementerian Keuangan, BI, dan OJK juga untuk terutama mempersiapkan peraturan itu. Kemudian yang kedua juga secara organisasi ya sumber daya yang ada sekarang kan sebenarnya lebih banyak untuk nanganin bank. Nah di undang-undang yang terbaru itu kita juga mendapatkan kewenangan untuk menambah pimpinan kami juga nanti Dewan Komisioner yang memang membidangi program penjaminan polis. Jadi ada satu struktur baru yang otomatis dengan adanya pimpinan baru, struktur-struktur yang ada di bawahnya kan otomatis juga harus ada juga, Pak. Jadi nanti setelah ada mungkin anggota Dewan Komisioner yang untuk program penjaminan polis, tentunya akan ada direktorat juga yang terkait itu, kemudian ada beberapa grup juga, divisi. Nah ini kami sedang mempersiapkan kecukupan SDM-nya maupun kapabilitasnya, karena ini dunia baru bagi LPS ya. Tadinya hanya bank mainannya, sekarang mainannya ada asuransi lagi. Nah, karena dunia baru otomatis ya kami harus mengequip juga teman-teman yang mungkin sebagian saat ini dialihkan ke sana. Dulunya mungkin mereka juga punya pengalaman di bidang itu, tapi kan harus di refresh lagi ya. Ilmunya bisa jadi hanya
mungkin pada saat itu mungkin baru di tahun-tahun yang lalu gitu ya. Tapi industri ini kan terus berkembang. Ya. Perlu di-upgrade juga. Plus penambahan jumlah orang, kemudian meng-equip juga dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di sini gitu ya. Jadi ada cukup banyak Pak yang kita persiapkan. Nah, kalau kayak ketentuan tadi aja kita punya target ya maksimal nanti paling tidak tahun 2025 itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur industri ini. Karena kalau kita bicara ketentuan LPS itu ada ketentuan yang mengatur keluar seperti kalau Bank Indonesia punya PBI, POJK, ya, LPS juga punya PLPS juga. Gitu. Ada juga yang ketentuan mengatur ke dalam. Jadi kita punya peraturan Dewan Komisioner, ya, jadi peraturan anggota Dewan Komisioner, peraturan yang lebih spesifik juga ada lagi gitu. Ya, berarti kan secara unsur kelembagaan dan tata aturannya ya itu disiapkan ya mulai dari sekarang ini. Betul Pak. Ya, setelah terbitnya undang-undang tadi ya. Iya betul. Ya. Dan yang mungkin ini juga mungkin sebagai informasi juga bahwa mulai Oktober 2023 kemarin itu LPS itu juga sudah menjadi anggota penuh. Jadi International Forum of Insurance Guarantee Scheme. Ya, jadi kita juga menjadi anggota penuh dan dengan menjadi bagian dari organisasi internasional seperti ini, tentunya kita juga menjadi dapat banyak informasi Pak dari negara-negara yang mungkin sudah establish penjaminan asuransinya. Karena ini adalah organisasi 25 penjamin asuransi dari 22 negara. Ya, jadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Iya, oke. Berarti kan ini juga menjadi salah satu peluang ya atau pasar kerja bagi mahasiswa betul. Ya, yang nantinya mungkin mau berkarir di bidang insurance atau mungkin mau masuk ke LPS ya. Nah, jadi peluang-peluang dan kesempatan itu selalu terbuka, Pak ya. Nah, terus kemudian berkaitan dengan posisi Pak Bambang sekarang ini nih di Surabaya. Ini kan baru ini, udah lama di Jakarta, kemudian menginjak kaki di Surabaya. Secara misalkan makanan beda, suasana juga beda. Gimana Pak pertama kali di sini Pak? Ya, alhamdulillahnya saya sebenarnya kayak pulang kampung nih Pak. Oh iya? Iya, saya orang Jawa Timur, saya orang Kediri gitu. Jadi kalau rasa-rasanya ke Jawa Timur sih ya tidak culture shock lah, ya. Apalagi setelah saya berada di sini, makanan Surabaya itu ternyata berani bumbu. Jadi enak Pak. Saya malah agak khawatir ini berat badan. Kolesterolnya udah menanti nih. Iya itu dia. Alhamdulillah cukup ini ya kalau di Surabaya, di Jawa Timur terutama itu cukup. Dulu saya di perbankan juga banyak keliling juga di Jawa Timur. Bahkan sampai NTB itu dulu juga salah satu wilayah saya gitu. Jadi cukup familiar, saya termasuk dulu pernah tinggal di NTB juga. Jadi cukup familiar dengan wilayah-wilayah yang sekarang menjadi kewenangannya dari kantor perwakilan. Jadi sudah nggak kaget ya? Insya Allah enggak Pak, insya Allah udah enggak. Ya, apalagi di sini banyak temen ya. Jadi senang lah di awal-awal kita banyak dibantu oleh banyak teman-teman di sini juga berinteraksi juga. Alhamdulillah para stakeholder di sini juga sangat welcome gitu ya. Jadi ya semoga ke depan juga akan semakin baik lah nanti kita dengan seluruh. Siap. Nah, makanan favorit apa ini yang di Surabaya ini, Pak? Atau sama aja di Jakarta yang dimakan di sini? Ada yang mungkin jarang saya makan di Jakarta itu kayak lodeh, Pak. Oh iya, lodeh. Kalau di sini juara lah lodeh gitu ya. Kemudian rujak cingur. Wah, itu di sini memang pusatnya ya. Jadi kalau mau nyari rujak cingur enak memang harus di sini gitu ya. Lodeh, rujak cingur itu menurut saya wah luar biasa. Dan banyak makanan-makanan jadul juga yang masih ada di sini. Kalau di Jakarta mungkin udah nggak terlalu banyak. Tapi di sini masih cukup banyak lah Pak makanan. Iya. Terus ketika ke sini Pak, nah memboyong berapa ini teman-teman LPS ke sini? Tim ya. Iya. Oke, jadi kita pemenuhan SDM itu ada yang memang dikirim dari Jakarta, ada juga yang kita rekrut di sini Pak. Jadi kalau di awal-awal kemarin kami datang yang dari Jakarta itu baru 4 orang. Kemudian kita rekrut di sini ada 10 orang Pak. Kemudian tambah lagi ada kiriman kemarin ada 2 orang lagi gitu ya. Termasuk yang tadi Pak Kuko sampaikan benar sekali. Jadi ada cukup banyak kesempatan bagi para fresh graduate, para mahasiswa gitu ya. Karena kita rekrutnya kalau untuk fresh graduate cukup massal Pak. Untuk size LPS yang mungkin kedepannya hanya sekitar 600 sekian gitu ya. Kita rekrut untuk yang fresh graduate cukup banyak.
Tahun 2019 kita mulai dengan 107. Oh. Kemudian tahun 2021 kita rekrut pada saat itu kalau nggak salah ya 46 ya. Kemudian tahun 2023 kemarin 45. Nah, nanti semoga aja harapannya tahun ini juga kita akan rekrut lagi bagi fresh graduate. Gitu. Dan ini kesempatan nih, tantangan juga sih karena biasanya kalau yang ngelamar untuk program itu agak cukup banyak. Gitu Pak. Jadi ya dipersiapkan aja kalau para mahasiswa yang mungkin nantinya tertarik untuk melamar kemudian menjadi bagian dari lembaga penjamin simpanan. Ya, ini merupakan sebuah apa ya, challenging juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate Pak ya. Nah, untuk bisa mempersiapkan diri supaya bisa bergabung dengan LPS ya Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, terakhir nih Pak, ketika di Surabaya kemudian Pak Bambang diamanahi sebagai kepala kantor perwakilan ya dengan wilayah yang segitu luasnya betul, ya Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan. Harapannya apa ketika kantor ini berada di Surabaya gitu? Iya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi memang salah satu fungsi kantor perwakilan itu adalah untuk melakukan sosialisasi, kemudian edukasi ya, untuk memastikan bahwa masyarakat semakin memiliki literasi keuangan finansial juga ya dan perbankan yang semakin baik juga Pak. Nah kita berharap dengan keberadaan kantor perwakilan ini tentunya kan kita menjadi semakin dekat nih Pak dengan para nasabah, dengan para pelaku ekonomi yang ada di sini juga. Dan di kantor kita pun juga kita menyediakan kayak semacam ini Pak, pengaduan bagi nasabah juga gitu ya. Atau kalau orang mau mencari informasi tentang program-program kita juga nggak perlu jauh-jauh kalau tadinya mungkin harus ke Jakarta. Sekarang cukup sampai di sini aja gitu ya, sampai di Surabaya aja, kecuali ada beberapa hal yang mungkin harus kami teruskan ke kantor pusat kita yang ada di Jakarta. Nah kita harapkan dengan kehadiran kantor perwakilan, dengan adanya kita semakin dekat di sini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan, industri perbankan itu maupun nantinya di industri asuransi itu akan semakin meningkat gitu ya. Dan otomatis kalau industri perbankan kita bagus, industri asuransi kita juga bagus juga, kontribusinya kepada perekonomian kan akan semakin tinggi gitu. Dan begitu fungsi intermediasi perbankan nggak terganggu, ekonomi tumbuh, ya segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya. Harapannya juga keberadaan kantor perwakilan Surabaya ini ya bisa lebih mendekatkan kepada para stakeholder ya, termasuk juga para akademisi yang ada di lingkungan Surabaya, kemudian di luar Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan mungkin Kalimantan juga Pak ya. Iya, betul sekali Pak. Ya. Kalau untuk akademisi itu memang menjadi apa ya? Ya salah satu partner penting kita Pak. Stakeholder penting kita itu adalah kampus, kemudian akademisi juga. Karena bagaimanapun juga kalau ngelihat apalagi di UNESA sendiri mahasiswa sekian banyak gitu Pak ya. Kami melihatnya itu justru dampak multipliernya nanti yang akan cukup tinggi gitu ya. Mahasiswanya saat ini misalkan aja di ekonomi sekitar 3.000-an ya Pak. Kalau 3.000-an itu mahasiswanya doang, belum keluarganya. At least kalikan 2 aja udah 6.000 Pak. Ya nanti ketok tularnya segala macam gitu. Dampaknya kan pasti akan sangat tinggi gitu ya. Dengan kita misalkan ke UNESA saja, mahasiswa yang berasal dari mana-mana kan bisa menjadi agen informasi kita juga. Gitu ya. Jadi pasti kalau dengan kampus kita akan banyak program Pak. Iya, siap. Kita tunggu Pak Bambang program-program yang bagus ya, atau kerjasama atau kolaborasi yang lebih baik ya antara stakeholder yang ada di Surabaya maupun di sekitar Surabaya ya, termasuk dengan para akademisi. Iya, insya Allah Pak. Nanti kita. Nah, oke Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bisa menyempatkan kita main-main di sini ya. Jadi anak-anak itu bilang, Pak, bosan Pak podcast di kampus. Boleh. Ya sudah, saya tak coba ke LPS gitu. Nah, akhirnya saya bisa mengadakan kegiatan di sini ya, sekaligus tadi ada seminar juga ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih Pak Bambang ya untuk ruang dan juga tempatnya ini, kemudian informasi yang diberikan sangat luar biasa. Semoga teman-teman yang nonton tadi ya tidak hanya di kalangan teman-teman ekonomi, tapi masyarakat umum ya bisa memberikan informasi ini juga ke lainnya ya, ketok tular tadi ya Pak Bambang ya. Nah, sehingga kan ketika kita di masyarakat ya, pas kita lagi masuk ke bank tidak hanya melihat tempelan LPS saja. LPS ini apa sih kan begitu. Nah,
ketika ada kantor di sini, nah maka oh iya LPS itu yang kantornya di Pakpon Tower lantai 27. Nah itu pasti sudah langsung teringat dan juga betul. fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya dari LPS juga langsung teringat juga ya. Sehingga kan masyarakat, teman-teman kan merasa safe ya Pak terhadap menabung, kemudian berasuransi sehingga tidak ada gejolak-gejolak ekonomi yang dapat menyebabkan krisis gitu ya. Nah, kalau masyarakat sudah tidak ada kepercayaan terhadap perbankan, nah ini yang bahaya ini. Nah, akan terjadi seperti tahun 97 98. Nah, tapi jangan sampai lah ya. Jangan sampai karena biayanya itu besar sekali luar biasa sampai mungkin setelah beberapa tahun ini masih kerasa biayanya. Betul. Mas sendiri kan berkecimpung di perbankan, biaya untuk pemulihannya saja sangat luar biasa. Betul, ya. Termasuk permasalahannya masih kerasa itu. Jadi penyelesaian aset-asetnya pun juga masih berjalan kan. Masih berjalan sampai sekarang, Pak. Itu kan sudah sekitar 20 tahun. Jadi ya itu ya teman-teman semuanya ya. Podcast kali ini kita dengan LPS ya. Nantikan podcast kita selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe dan like YouTube kita ya di Ekonomi ya FEB Unesa, dan juga jangan lupa sering-sering buka atau scroll Instagram kita ya di Ekonomi juga FEB Unesa, dan juga TikTok kita juga ada ya. Atau juga teman-teman juga bisa mendapatkan informasi di Instagramnya LPS ya, LPS IDIC ya, dan juga mungkin bisa berkunjung ke website LPS berkaitan mengenai informasi-informasi terkait LPS ya. Segitu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di podcast berikutnya.